dahulu kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Sakila. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Doa duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Berdiri. Mari dulu diberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang hadir teman kalian? Ada semua ya? Iya. Nah, minggu semalam kita sudah belajar coding, yaitu tentang materi berpikir komputasional. Sekarang kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Buka halaman 55 ya, 55, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke yang dipimpin oleh ibu sendiri ya. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, silakan duduk kembali. Jadi apa tadi materi pelajaran kita? Kecerdasan artifisial. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang kecerdasan artifisial. Mengenal mesin cerdas dan non cerdas. Sebelum Ibu menyampaikan materi ini, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan dari belajar materi kecerdasan artifisial. Nah, perhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran dari kecerdasan artifisial ini, setelah belajar ini, kalian dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Selanjutnya, membedakan antara mesin cerdas dan mesin cerdas. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, menunjukkan sikap bijak dan tanggung jawab dalam teknologi cerdas. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, Ibu akan memperlihatkan dulu video. Silakan disimak ya. Perhatikan. Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Pernah nggak kamu buka YouTube dan langsung muncul video yang pas banget dengan apa yang kamu suka? Atau kamu tanya HP, oke Google, jelaskan gimana cara menulis cerita pendek yang menarik. Dan HPmu langsung jawab, baik, inilah tips menulis cerita pendek yang menarik. Nah, itu artinya kamu baru saja berinteraksi dengan mesin cerdas. Di sekitar kita, banyak sekali mesin yang membantu pekerjaan manusia. Tapi, tahukah kamu, tidak semua mesin itu cerdas loh. Ada juga mesin non cerdas yang hanya bekerja sesuai dengan perintah yang kita berikan. Lalu, apa bedanya mesin cerdas dan mesin non cerdas? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas lebih lanjut. Mesin disebut cerdas jika punya 3 kemampuan utama. Pertama, bisa belajar dari pengalaman. Jadi, tidak hanya mengikuti perintah yang sama terus-menerus. Kedua, bisa menyesuaikan diri. Misalnya saat kondisi berubah, dia tetap bisa bekerja tanpa harus kita program ulang. Dan yang ketiga, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Contohnya, mesin cuci modern yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau AI. Mesin ini bisa mendeteksi jumlah pakaian dan tingkat kotorannya, lalu otomatis menyesuaikan jumlah air dan waktu mencuci. Keren kan? Apa contoh mesin cerdas lainnya? Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri, mereka bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, bahkan memberikan saran sesuai kebutuhanmu. Chatbot layanan pelanggan. Pernah nggak lihat fitur bantuan otomatis di aplikasi belanja online? Kalau kamu tanya, bagaimana cara mengembalikan barang? Chatbot langsung memberikan langkah-langkahnya tanpa harus menunggu admin manusia yang menjawabnya. Mobil otonom atau tanpa supir. Mobil ini bisa berjalan dan parkir sendiri.
Dengan bantuan sensor dan kecerdasan artifisial, mobil tahu kapan dia harus berhenti, berbelok, dan menjaga jarak dari kendaraan lain. Nah, kalau mesin non cerdas berbeda. Mesin ini tidak bisa belajar dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ia hanya bekerja sama persis dengan perintah yang kamu berikan. Contohnya, kalkulator bisa menghitung cepat sesuai angka dan tanda operasi yang kita tekan, tapi tidak tahu maksud perhitungan itu. Lalu ada mesin cuci manual. Pada mesin ini, kita sendiri yang harus memilih mode pencucian dan berapa lama waktu pencucian. Selanjutnya ada remote TV. Cara kerjanya hanya bisa mengganti saluran sesuai tombol yang kita tekan. Jadi, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas ada pada kemampuan belajar, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Lalu, apa yang membuat mesin cerdas memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi sendiri? Hal itu karena mesin cerdas telah dilengkapi dengan teknologi AI. Apakah semua mesin cerdas berbasis AI? Sebenarnya, tidak semua mesin cerdas dilengkapi dengan AI. Mesin cerdas tanpa AI bisa melakukan tugas tertentu secara otomatis sesuai program yang dibuat manusia, tapi tidak bisa belajar sendiri atau beradaptasi ketika kondisinya berubah. Contohnya, robot produksi yang diprogram untuk melakukan tugas dengan ketelitian tinggi, seperti merakit atau mengecat. Jika prosesnya ini dioptimalkan atau bahkan tugasnya berubah, maka robot tersebut perlu diprogram ulang. Kesimpulannya, semua mesin cerdas dapat bekerja secara otomatis. Tetapi, mesin cerdas yang dilengkapi dengan AI bisa melakukan lebih banyak hal seperti belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan sendiri. Mesin cerdas selalu membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, kita juga harus menggunakannya dengan bijak. Karena kalau terlalu bergantung, kita bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Kita sudah tahu perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang coba sharing di kolom komentar ya. Mesin cerdas mana yang paling sering kamu gunakan? Coba perhatikan. Nah, jadi di sini akan Ibu jelaskan ya kembali tentang apa itu kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kan? Apa itu kecerdasan artifisial? Adalah cara mengambil komputer dan berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Itu dia pengertian dari kecerdasan artifisial. Ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin. Dia memiliki kemampuan seperti manusia. Nah, dari mesin cerdas ini makanya dibedakan tadi. Ada mesin cerdas dan ada mesin tidak cerdas. Nah, tadi dia tanya kalian sudah paham, ya? Iya, mesin cerdas. Dia belajar ya dari pengalaman dari pengalaman mereka seperti anak-anak yang belajar dari bermain sehingga menjadi lebih baik dalam melakukan tugas tertentu seiring waktu. Selanjutnya dia dapat memecahkan masalah. Jadi mesin cerdas itu mampu memecahkan masalah dengan cepat. Nah, selain yang kalian sebutkan tadi, contohnya itu robot yang bisa mencari jalan keluar dari labirin dan membantu kita dalam situasi sulit. Selanjutnya membuat keputusan yang kalian bilang tadi. Nah, dia bisa membuat keputusan berdasarkan data yang mereka kumpulkan, seperti asisten suara yang memilih lagu sesuai dengan selera kita. Nah, siapa yang sering ini menggunakan asisten suara itu? Sering kalian? Sering. Nah, kadang belajar ya kan? Nah, kurang paham, kalian minta bantulah ya kan asisten suara. Buka apa? Google ya? Ya. Terus ada juga yang menggunakan ChatGPT? Ada. ChatGPT itu termasuk AI kan? Nah, termasuk kecerdasan artifisial. Selain ChatGPT apa lagi yang sering digunakan? Cici. Terus Gemini ya? Ya. Gak usah malu-malu loh. Yang sering menggunakan itu siapa? Coba angkat tangan. Malu, yang tinggi loh. Nah, malu-malu. Nah, selanjutnya ini contoh tadi ya, selain yang kalian sebutkan nonton video tadi, ini contohnya tadi robot, asisten suara, penyedot debu pintar. Pernah lihat penyedot debu pintar? Nah, dia kan belajar kan, udah belajar kemana dia bergerak, udah belajar tentang apa namanya lokasi rumah itu, udah tahu dia kemana harus berjalan menyedot debunya, ya kan? Nah, selanjutnya mesin non cerdas. Nah, kalau mesin non cerdas tadi apa? Hanya melakukan satu tugas. Contohnya ya, di rumah kan ada kipas angin. Ada enggak? Ada, ya kan? Coba, kalau kita mau menghidupkan, kita kan mau kita pencet tuh tombol nomor 1. Dia bisa bergerak sendiri nggak ke tombol nomor 2 sebelum kita pencet? Nah, jadi dia sesuai dengan perintahnya. Ya udah disuruh nomor 1, ya udah musimnya itu nomor 1 aja kencangnya ya kan? Nah, kalau kita merasa kurang kencang, baru kita pencet tombol yang kencang biasa nomor berapa? 3. Baru, ya kan? Nah, jadi kipas angin itu termasuk mesin non cerdas. Terus tidak bisa berpikir, nggak bisa berpikir dia. Termasuklah di tengok pemanggang roti, blender dan lampu biasa yang berfungsi berdasarkan perintah.
Blender itu kan perintah juga kan? Ditekan tombol on-nya, baru dia muter. Kan ada blender yang model tombol 1, 2, 3 juga kan? Nah, dimatikan baru tombol off-nya, ya kan? Itu dia. Nah, jadi itulah dia tadi pengertian kecerdasan artifisial dan juga mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham? Paham. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham, sekarang Ibu akan bagi LKPD. Silakan berdiskusi ya, ini kelompok 1, 2, 3 ya, berdiskusi. Jadi nanti ini ada lembaran, ada gambar mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Nanti ini Ibu sediakan kan kolomnya, maka yang mesin cerdas kalian tempel di sini, yang tidak cerdas di kolom sini ya, paham? Nah, setelah itu kalian presentasikan. Kerjasama. Ya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang silakan presentasi. Siapa yang mau duluan? Boleh. Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas ada GPT, handphone, mobil tanpa supir, kendaraan debu, asisten dan mesin cuci modern. Mesin non cerdas ada kipas angin, mesin pijat, blender, rice cooker, TV, dan mesin cuci. Sekian dari presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah, kita kasih tepuk. Wow, beri tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih. Beri tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, terima kasih. Oke, kasih tepuk keren. Beri tepuk keren. Wow. Keren. Wow. Wow, keren. Wow. Keren. Wow, wow, Keren. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, sekarang kalian tadi kan sudah mengelompokkan mesin cerdas dengan mesin tidak cerdas. Salah satunya di mesin cerdas ada apa tadi? Ada Google, ya kan? Nah, Ibu tanya dulu, ini termasuk layar ini termasuk cerdas atau tidak cerdas? Nah, di sini Ibu akan nyuruh kalian, silakan kalian mau mencari apa aja, ya? Mencari di sini dengan Google Assistant, ya kan? Coba silakan, siapa yang mau mencoba, yang mau maju ke depan? Wirhan, oke, maju Wirhan, terserah ya, mau satu-satu dulu. Apa? Wirhan mau mencari apa? Itu dari foto-foto pertama. Oke, mencari foto presiden. Kita foto presiden yang pertama. Siapa yang pertama Wirhan? Karno, yang mana fotonya? Ya, coba diklik. Nah, ini adalah foto presiden yang pertama, benar? Nah, pinter kan? Google-nya pinter kan? Ya, kasih tepuk tangan dulu. Sekarang coba
Kalimantan. Ya. Oke. Cantik, pilih yang mana? Ya, pilih. Oke. Cocok? Tahu kan? Nah, tahu. Dia tunjukkan Pulau Kalimantan. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kalau kita dari kelompok 1 sudah, coba kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 sekarang. Kembar mau cari apa? Nah, udah, cari. Sampai, udah. Nah, telah. Ngomong. Nah. Nih. Danau Toba, cantik nggak? Cantik. Oke, beri tepuk tangan. Ayo. Ada apa, Nara? Gunung tertinggi di Indonesia. Gunung tertinggi. Oke, muncul gunungnya ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo, gunungnya. Nggak itu, nggak apa. Udah jangan ngomong ya. Cantik sekali, dia melihat berkita dengar. Nah, itu. Nah. Pertama. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita. Coba satu lagi dari kelompok 3 silakan. Nah, banyak kan rumah dada. Nah, itu dia cantik memang. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, itulah tadi ya. Kita memanfaatkan tadi mesin cerdas. Jadi kalian sudah menggunakan mesin cerdas tadi untuk mencari apa yang kalian inginkan. Tadi ada yang mencari apa? Kucing, rumah gadang. Apa tadi? Pulau Kalimantan. Apa lagi tadi? Danau Toba. Presiden pertama. Siapa presiden pertama? Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, coba kita menyimpulkan dari materi